Salam saudaraku, jumpa kembali dengan channel Trisno Kesaksianku. Salam saudara-saudaraku semua, sampai jumpa kembali dengan Trisno Kesaksianku. Kali ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya, bagaimana saya diselamatkan dari penyakit COVID suatu keluarga. Pada saat itu saya memang tidak percaya dengan adanya suatu COVID yang sangat menghebohkan sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Saya orang yang gak percaya bahwa COVID itu ada. Kemudian saya mendapat ujian, justru di dalam hal tidak kepercayaan saya itu, saya mendapat ujian, yaitu saya terserang COVID. Singkat cerita begini, kejadiannya pada saat itu saya menerima telepon dari saudara kami yang ada di Semarang. Di sana ada adik-adik saya beserta keluarga, ada yang sudah kawin, ada yang belum. Kemudian saya ada berita bahwa pada saat itu saya ditelepon oleh salah satu adik saya, bahwa mereka mengatakan adik kami yang ketiga dari bawah itu, adik saya itu posisinya belum kawin, seorang laki-laki. Kemudian mengatakan bahwa saya ditelepon bahwa adik saya itu meninggal. Sehingga saya dari tempat Bandung ini, saya harus menuju ke kota Semarang. Karena mereka tinggal di Semarang untuk menghadirin upacara semuanya untuk adik saya. Kemudian saya memutuskan satu keluarga untuk pulang ke Semarang. Tetapi sebelum pulang ke Semarang, saya mampir dulu di kota Sumedang, yaitu kota di mana mertua saya ada. Pada saat itu mereka, setelah sampai Sumedang, saya sampai di mertua saya, ternyata di sana ada adik-adik mertua saya itu ternyata pada kurang sehat. Kami tidak menyadari bahwa penyakit yang diderita itu penyakit apa. Kemudian anak saya sendiri, saya ke Semarang bertiga bersama anak saya. Kemudian anak saya itu memberi minyak semacam pauk kayu putih kepada ii saya yang saat itu sedang sakit. Kemudian badannya dibalur semua sama anak saya, dan anak saya sama keluarga saya tidak curiga bahwa ternyata yang sakit itu juga sudah terkena COVID. Cuma belum ada berita, belum ada, ya karena mungkin karena dikira hanya sakit meriang saja. Jadi sama anak saya dibalurin sama minyak kayu putih. Setelah itu kita berangkat menuju ke Semarang. Kemudian waktu di Semarang itu posisi adik saya itu yang udah meninggal itu udah ada di rumah duka. Dan pada saat itu memang sih karena kondisinya saat itu COVID, jadi saudara-saudara semua yang ada di kota Semarang juga mereka tidak bisa datang karena mereka memang saat itu pada takut. Jadi ya hanya beberapa orang saja yang berani mendatangin untuk berbelasungkawa kepada kami. Kemudian keluarga kita, adik-adik, ponakan, kakak, semua ngumpul di rumah duka itu. Kita sih sudah nggak merasa ada apa-apa ya, karena memang ya kita tujuannya sih hanya melayat aja gitu. Kemudian sampai malamnya itu anak saya kebetulan itu ada ujian yang waktu itu harus melewati Zoom. Kemudian dia tidak ikut pada malamnya, dia ada di hotel. Kemudian kita ke rumah duka. Pada saat itu malamnya kita pulang ke hotel. Pada saat itu malamnya
anak saya itu muntah-muntah gitu. Pikir saya karena muntah itu mungkin karena memang saat itu dia disibukkan oleh ujian, mungkin kecapean atau semacam stres. Saya pikir biasa saja. Kemudian paginya kita ke rumah duka lagi bertiga, ke rumah duka untuk ketemu saudara-saudara semua di sana. Kemudian anak saya ternyata siang itu udah nggak kuat, dia merasa panas. Kemudian ya udahlah, kalau kamu mau istirahat di hotel silakan istirahat di hotel dulu, kita masih nunggu di sana. Kemudian hari ketiga saat penguburan datang, saat penguburan harus dikubur adik saya ini, kita berangkat ke kuburan, masih situasi masih ya biasa saja gitu. Kemudian sampai di hotel, kemudian saya udah merasa badan kurang sehat gitu ya. Kemudian badan kurang sehat, kemudian anak saya sampai hotel muntah-muntah lagi gitu. Padahal kan besok saya mesti perjalanan pulang ke Bandung. Nah pada saat itu untungnya saudara-saudara saya itu pada nggak datang ke hotel yang saya nginep, karena memang saya nggak mau ada tamu, soalnya besok saya mesti persiapan untuk pulang, jadi saya untuk istirahat dulu. Setelah pulang dari sana, dari Semarang kita pulang ke Bandung. Begitu sampai Bandung kita ditelepon dari Sumedang bahwa II kami beserta II yang lainnya itu ternyata dia diperiksa, ternyata kena COVID. Dia kena COVID. Saya begitu ada berita itu jadi bingung. Kemudian anak saya sampai ke Bandung muntah lagi, dia panas, badannya panas, muntah. Ya kita sih nggak curiga gimana, tapi begitu ada dengar kabar itu dari Sumedang itu bahwa II terkena COVID, kita jadi takut. Kemudian sorenya kita lakukan check up di klinik, semua dicek tiga-tiganya, saya, istri saya, dan anak saya. Kemudian ternyata dinyatakan di situ terjadi COVID, saya positif gitu. Tiga-tiganya kita positif, kita bingung, kita balik ke rumah, kita juga bingung ini bagaimana cara mengatasinya. Kemudian saya dikasih obat-obatan yang saat itu kita perlu, kita telepon sana sini cari informasi bagaimana untuk pengobatan masalah COVID. Kita telepon sana sini. Kemudian yang sangat membingungkan adalah di dalam kompleks saya, di dalam warga. Di dalam warga itu kalau salah satu keluarganya terkena COVID itu harus istilahnya memberitahukan ke pengurus. Sedangkan kalau udah memberitahukan ke pengurus itu memang disuplai bahan makanan, disuplai bahan ini disuplai oleh pengurus ya. Cuma kan jadi pergerakannya terbatas gitu. Jadi saat itu kita memutuskan untuk kita tidak memberitahukan kepada pengurus. Jadi kita diam-diam saja. Kemudian saya juga mesti bagaimana makannya tiap harinya, saya bagaimana itu kan saya mesti keluar. Cuma dengan catatan kita juga karena sudah merasa kena, kita juga pakai masker, segala amanan terjadi. Kemudian kita nggak banyak ngobrol, misalnya kita beli makanan atau apa ya, misalnya sesuatu yang mesti beli obat, mesti apa, kan mesti kita lakukan sendiri. Kemudian di dalam prosesnya itu kita sakit itu, kemudian saya merasa anak saya itu merasa muntah, kemudian pusing. Kalau istri saya itu tidak kerasa apa-apa, saya yang bikin parah. Saya itu karena punya penyakit bawaan, jadi merasa takut, merasa ini. Kemudian di badan saya merasa sakit sekali, dan selalu batuk terus. Kemudian segala obat saya udah minum, kemudian saya uap pakai air itu di atas kompor, udah setiap 2 jam sekali saya uap terus. Yang paling takutkan adalah saya, karena saya ada bawaan penyakit gitu. Istri saya nggak merasa apa-apa. Kemudian berapa hari kemudian saya mati rasa sekitar 3 hari lah mati rasa. Semua bahan-bahan gak kecium, semua dialamin oleh anak saya sama istri saya.
pada saat itu saya juga mengalami pergumulan untuk penyakit untuk kena COVID ini. Saya ada berita dari Sumedang bahwa II saya meninggal saat itu. Kemudian ramailah di daerah Sumedang karena rumah di pinggir jalan, kemudian ambulan datang. Saya nggak bisa apa-apa, saya juga nggak bisa nengok karena memang saya sendiri juga kena gitu kan. Semua keluarga nggak ada yang datang, jadi semua diurus oleh pemerintah daerah Sumedang sendiri, bawa ambulan, bawa ini, semuanya diurusin semuanya. Kemudian dalam proses itu saya terkena COVID ini, di tubuh saya itu rasanya udah nggak karuan genanya, jadi sakit, batuk, pengen muntah. Cuma saya selalu berdoa terus dalam Tuhan, kiranya mesti meminta kesembuhan semuanya. Jadi selama hampir 20 hari itu saya tidak keluar dari rumah. Dan kejadian itu, setelah kejadian saya ditelepon juga dari Semarang, bahwa di Semarang juga keponakan saya udah mulai kena. Terus kakak saya itu, kakak laki, kakak perempuan kena juga. Wah, ini karena saya yang bawa gitu, karena waktu itu di dalam rumah duka itu kita kumpul semua di sana. Ponakan banyak yang kena, kemudian wah ya sangat bingung, keluarga saya semua bingung. Banyak yang kena, kemudian mereka sih yang muda-muda masih bisa diobati, masih gimana ya, masih ini karena memang fisiknya masih kuat. Mereka bisa sembuh semua tuh. Cuma yang salah satu kakak ipar saya itu, karena dia punya penyakit bawaan, akhirnya dia meninggal juga, dipanggil oleh Bapa di surga. Cuma kakak saya sempat sembuh, cuma kakak ipar yang meninggal. Saya ambil hikmatnya pada saat ini, pada kemarin kejadian COVID itu, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menguatkan kita semua, menenangkan hati kita semua, sehingga kami boleh lewatin semua itu penyakit COVID. Walaupun yang paling menakutkan itu adalah saya, karena saya ada penyakit bawaan. Jadi kalau anak saya masih kuat, istri saya juga katanya sih kalau dia golongan O itu katanya kuat dari COVID ya, katanya itu ya. Tapi kenyataannya juga istri saya sakit juga enggak, cuma hilang penciuman aja gitu. Jadi di situ kemurahan Tuhan itu dinyatakan bahwa tadinya yang awalnya itu saya tidak percaya dengan adanya penyakit COVID itu, kemudian saya sendiri diuji karena saya mengalami betapa sakitnya waktu menghadapi penyakit COVID itu, betapa takutnya ya kita mengalami penyakit itu, sehingga memang berita saat itu juga sampai menghebohkan juga kan, kuburan di mana-mana, sekian hari sekian puluh yang meninggal, rumah sakit penuh semuanya, nggak bisa semuanya. Jadi banyaklah pengalaman waktu saya terkena COVID itu, sangat-sangat mengerikan ya. Jadi saya mengalami tersendiri, tapi dengan adanya mujizat Tuhan yang diberikan kepada saya disembuhkan dari penyakit COVID. Cuma ya memang saat itu kami kehilangan, yaitu satu II kami meninggal, kemudian kakak ipar saya meninggal. Jadi saya diperlihatkan bahwa semuanya itu Tuhan yang mengatur. Jadi kita tidak boleh mendahului Tuhan. Karena saya saat itu memang sungguh-sungguh tidak percaya bahwa COVID itu ada. Ternyata Tuhan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa saya juga mengalami sendiri ya. Jadi disitulah kita harus, cara berpikir kita harus secara hikmat ya, jangan istilahnya mengandalkan diri kita sendiri, istilahnya cara berpikir kita sendiri, semuanya itu adalah Tuhan yang mengatur. Di situ ditunjukkan di dalam keluarga saya, ternyata kami bisa melewatin semua penyakit yang mengerikan itu dan diizinkan untuk merasakan apa yang memang saat itu ditakutkan, yaitu COVID itu. Sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan
kesaksian betapa besar kasih Tuhan itu, betapa besar apabila kita selalu mengandalkan Tuhan itu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya dan menerima mujizat-mujizat yang sudah saya alamin. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk bersaksi bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan itu semuanya akan bisa terlewatin. Dan kita harus selalu tunduk di dalam kehendak Tuhan. Dan jangan sampai kita sombong diri, jangan sampai kita istilahnya menggunakan akal pikiran kita sendiri yang tanpa hikmat daripada Tuhan. Memang COVID itu sangat mengerikan dan saya sendiri satu keluarga itu mengalami. Dan saya menerima mujizat untuk kesembuhan itu semuanya, dan saya diberikan kesempatan untuk bersaksi. Jadi pada intinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan percaya dengan firman-Nya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Walaupun saat itu saya juga sempat bersedih karena memang kehilangan orang-orang yang kami kasihin. Kemudian mereka semuanya kita boleh menjadikan saksi bagi kebesaran nama Tuhan, terutama keluarga saya diizinkan untuk menerima mujizat kesembuhan, bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu maha mengetahui, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Itu yang kami yakinin sampai saat ini. Kiranya Tuhan selalu memakai kami semuanya untuk menjadi saksinya yang hidup. Kemudian kami akan membuka hati kami untuk selalu bersaksi dan selalu mencintai Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami boleh berdampak di dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami, maupun di dalam lingkungan kami. Terima kasih semuanya itu. Sekali lagi saya diberikan untuk mujizat dan saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Sekali lagi untuk saudara-saudara sekalian semua, bro-bro yang kami kasihi, semua teman-teman saya, janganlah kita sombong, janganlah kita terlalu percaya diri tanpa melibatkan kuasa Tuhan, tanpa melihatkan kehendak Tuhan. Tentunya kita harus minta selalu didampingin oleh kuasa Roh Kudus yang selalu mengendalikan hidup kita, sehingga hidup kita luput dari kesombongan, luput dari segala hal-hal yang jahat. Biarkan Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Untuk itu mari kita selalu dengar-dengaran dengan firman, membaca firman, dan selalu setia untuk beribadah, selalu setia untuk berdoa. Jangan lupa, doa adalah kekuatan dan napas hidup kita. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Sampai jumpa dengan kesaksian saya yang berikutnya. Salam saudara semua. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar menjadi berkat banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.